Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarul Nur Aisyah dari kelas Aceh, akan mempresentasikan video tentang penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan upaya meningkatkan ekonomi maritim. 2. Menganalisis hambatan pengembangan ekonomi maritim. A. Penguatan ekonomi maritim di Indonesia. 1. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. 2. Kondisi ekonomi maritim Indonesia dan negara-negara ASEAN. 3. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Apa yang dimaksud ekonomi maritim? Apa sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim adalah kegiatan yang berfokus pada bidang perindustrian, transportasi, dan pembangunan laut. Ekonomi kelautan adalah ekonomi yang menghasilkan barang bersumber dari laut. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Bagaimana potensi ekonomi maritim di Indonesia? Perlu diketahui bahwa sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan. Wilayah Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Salah satu contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim yaitu dalam bentuk pembangunan rumput laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia. 1. Taman Laut Bunaken, Sulawesi Selatan. 2. Raja Ampat, Papua Barat. 3. Wakatobi, Sulawesi Selatan. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization (FAO), 1. Indonesia merupakan negara peringkat 2 dalam produksi perikanan tangkap. 2. Peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. 3. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Kondisi ekonomi di Indonesia dan negara-negara ASEAN seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara dibatasi oleh wilayah perairan. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor yaitu 1. Sektor pelayaran, 2. Sektor perikanan, 3. Sektor pertanian. 1. Sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, harus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia di sekitar pelayaran juga harus ditingkatkan supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik. 2. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan di Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di dunia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah, pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. 3. Sektor pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan maka akan menimbulkan banyak dampak positif. A. Terserapnya lapangan pekerjaan. B. Meningkatnya minat investor di bidang pariwisata. C. Meningkat devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Salah satu contoh pariwisata bahari adalah pantai di Hiwatu, Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi sektor pariwisata bahari juga belum dikembangkan dengan maksimal. Lalu strategi dan kebijakan apa saja yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia? Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. 1. Paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada, pelayaran transportasi laut akan lebih maju dan efisien. 2. Memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim.
Membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan diyakini akan mengurangi efisien ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. 3 bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar dalam menyambung ASEAN Connectivity. That's it, friend? Yes.